Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Nur Afifah dengan NIM 17250201019. Semester 1 kelas 1A Prodi D3 Keperawatan Ponorogo. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul Gangguan Suasana Hati Bipolar untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Belakang. Gangguan suasana hati (mood bipolar) termasuk dalam salah satu permasalahan kejiwaan yang turut berpengaruh dalam menjalankan fungsi keseharian seseorang. Data WHO tahun 2016 menunjukkan terdapat sekitar 60 juta orang terkena bipolar. Di Indonesia, Dr. Eka Fiora, SPKJ, menyebutkan bahwa hasil riset kesehatan dasar 2013 menunjukkan total pasien psikotik dan bipolar sejumlah 0,46%, yang artinya ada 46 per 1000 orang. Gangguan suasana hati bipolar mulai lebih sering ditemui daripada yang diduga sebelumnya. Dalam lingkup gangguan spektrum bipolar, dalam buku Maramis dan Maramis 2019, laporan yang tersedia dari studi klinis juga nampaknya tidak dapat mencerminkan data yang ada di populasi karena bias seleksi, yaitu individu yang datang mencari pengobatan. Berdasarkan data Riskesdas 2018, diketahui bahwa data penderita gangguan jiwa berat yang cukup banyak di wilayah Indonesia dan sebagian besar tersebar di masyarakat dibandingkan yang menjalani perawatan di rumah sakit, sehingga diperlukan peran serta masyarakat dalam penanggulangan gangguan jiwa. Peran masyarakat dalam penanggulangan gangguan jiwa akan dapat terbangun jika masyarakat memahami tentang peran dan tanggung jawabnya dalam penanggulangan gangguan jiwa di Indonesia. Yang pertama adalah pengertian. Gangguan bipolar atau maniak depresif adalah suatu bentuk gangguan psikiatri di mana suasana hati seseorang berfluktualisasi antara keadaan energi tinggi yang disebut juga dengan episode mani atau maniak dan depresif secara ekstrim. Gangguan bipolar adalah kondisi serius yang sangat berpotensi memengaruhi baik kualitas hidup maupun karir seseorang. Terdapat dua keadaan dalam gangguan bipolar, yaitu yang pertama, episode maniak atau sering disebut fase naik. Pada periode maniak, penderita menjadi terlihat sangat bersemangat, energik, dan bicara cepat. 2. Episode depresi atau sering disebut fase turun. Pada periode depresi, penderita akan terlihat sedih, lesu, dan hilang minat terhadap aktivitas sehari-hari. Jenis gangguan bipolar. Yang pertama, gangguan bipolar 1. Memiliki satu periode mania selama 7 hari hingga perlu dirawat di rumah sakit. Didahului atau diikuti episode hipomania atau depresi berat. Yang kedua adalah gangguan bipolar 2. Kondisi ini berarti seseorang setidaknya mengalami satu episode depresi utama. Biasanya, episode tersebut diikuti dengan hipomania. Yang ketiga adalah gangguan siklotimik. Berarti seseorang mengalami banyak periode hipomania dan depresi. Kondisi ini setidaknya dialami selama 2 tahun untuk dewasa dan 1 tahun pada anak-anak atau remaja. Yang terakhir adalah gangguan bipolar lain. Tidak termasuk pada 3 kategori di atas. Biasanya gangguan bipolar jenis ini terkait dengan penyebab seperti konsumsi narkoba atau alkohol tertentu. Penyebab lainnya seperti misal kondisi medis tertentu, misalnya penyakit Cushing, multiple sclerosis, dan sebagainya. Penyebab gangguan bipolar. Yang pertama, ketidakseimbangan hormon neurotransmitter. Dugaan bahwa gangguan bipolar dipengaruhi oleh ketidakseimbangan neurotransmitter diperkuat dengan bukti medis. Ketika seseorang memiliki kadar noradrenalin terlalu rendah, sehingga memicu episode depresi, dan sebaliknya. Ketika kadar noradrenalin terlalu tinggi, maka yang muncul adalah episode mania. 2. Faktor genetik.
Sebagian ahli lainnya mengatakan bahwa gangguan bipolar berkaitan dengan genetika yang diwariskan oleh orang tua. Bisa juga karena faktor lingkungan di mana seseorang dibesarkan. Yang ketiga, stres. Seseorang yang menderita gangguan bipolar, gejalanya dapat muncul sewaktu-waktu. Kemunculan gejala ini bisa dipicu oleh beberapa hal. Salah satunya adalah stres berlebihan. Penyebab lainnya ada masalah rumah tangga, keuangan, atau pekerjaan, kecanduan minuman beralkohol atau obat-obatan terlarang, gangguan tidur, dan penyakit fisik. Gejala penderita pada gangguan depresi mayor, nafsu makan berkurang dan atau penurunan berat badan atau sebaliknya, kesulitan berkonsentrasi, mengingat, dan membuat keputusan, kelelahan, penurunan energi melambat, perasaan bersalah, tidak berharga, tidak berdaya, perasaan putus asa, pesimis, gelisah, mudah marah, insomnia, bangun pagi atau tidur berlebihan, kehilangan minat atau kesenangan pada hobi dan aktivitas yang pernah diminati, gejala fisik persisten yang tidak berespon terhadap pengobatan seperti sakit kepala, gangguan pencernaan, dan nyeri kronis, sering berpikir mengenai kematian atau bunuh diri, pernah melakukan percobaan bunuh diri. Sementara, tanda-tanda maniak pada gangguan bipolar meliputi pikiran terputus dan sangat cepat atau kelap, keyakinan muluk, kegembiraan atau euforia yang tidak pantas, kemarahan tidak pantas, perilaku sosial tidak pantas, peningkatan kecepatan atau volume bicara, hasrat seksual meningkat, secara signifikan meningkatkan energi, penilaian yang buruk, dan kebutuhan energi yang menurun karena energi tinggi. Masa bipolar. Pertama, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik. Sejumlah tes fisik dan laboratorium digunakan untuk mengidentifikasi masalah medis. Kedua, penilaian psikiatri. Dokter biasanya akan menunjuk psikiater yang akan berbicara tentang pikiran, perasaan, hingga pola perilaku. Selain itu, orang-orang terdekat seperti keluarga dan sahabat juga akan dimintai informasi. Ketiga, diagram suasana hati. Dalam melakukan sejumlah tes, seperti diminta untuk menulis catatan harian tentang suasana hati, pola tidur, atau faktor lain yang membantu diagnosis. Keempat, psikiater akan membandingkan gejala dengan kriteria gangguan bipolar yang sudah ada. Sebagai catatan, diagnosis gangguan bipolar pada anak-anak dan remaja berbeda dari orang dewasa. Masalah yang mungkin timbul jika seseorang melakukan diagnosis mandiri mengenai kondisi mental mereka adalah penanganan yang salah. Dengan diagnosis yang salah dan hanya mengira-ngira tanpa konfirmasi seorang ahli, kita dapat menangani kesehatan mental dengan tidak tepat. Padahal hal tersebut dapat membahayakan kita sendiri, karena kita belum tentu mengidap gangguan mental tersebut. 2. Justifikasi untuk perilaku tidak baik. Seseorang dengan mood swing atau perasaan yang berubah-ubah dapat menjustifikasi perilakunya dengan label yang mereka samakan sendiri. Misal, mereka merasa bahwa perilaku yang suka berubah-ubah itu adalah karena mereka bipolar. Lalu, seseorang menjustifikasi kemalasannya dengan beralasan itu karena depresi. Padahal, mereka sendiri belum dapat didiagnosis oleh profesional, tetapi menjadikannya sebagai sebuah justifikasi. 3. Meningkatkan stigma. Stigma terhadap orang-orang yang memiliki gangguan mental sudah banyak, dan ini dipersulit dengan adanya orang-orang yang melakukan diagnosis sendiri. Mereka tidak memiliki informasi akurat atau mendalam tentang gangguan-gangguan mental, sehingga mereka juga tidak memberikan informasi akurat kepada orang-orang sekitarnya. Selanjutnya adalah bahaya gangguan bipolar. Gangguan bipolar adalah penyebab keenam gangguan bekerja di seluruh dunia. Masalah pada hubungan dengan orang lain. Hal ini dapat mengakibatkan penderitanya menjadi pengangguran, mengalami perceraian, atau masalah hukum, dan lain-lain. Penderita gangguan bipolar yang terlambat diobati kemungkinan akan menyalahkan obat-obatan.
Penelitian menunjukkan bahwa pada penderita gangguan bipolar, 56% menyalahgunakan obat dan 44% menyalahgunakan alkohol. 30% penderita gangguan bipolar yang tidak diobati melakukan usaha bunuh diri. Resiko percobaan bunuh diri lebih tinggi pada penderita gangguan bipolar yang tidak diobati sebanding yang sudah diobati. Cara pencegahan bipolar. 1. Perhatikan gejala. Memperhatikan gejala penyakit bipolar adalah hal yang penting untuk dilakukan. Anda harus mengamati apa saja yang memicu munculnya gejala penyakit bipolar. Jika Anda merasa depresi atau senang, segera hubungi dokter Anda. Mintalah bantuan keluarga untuk ikut mengawasi gejala penyakit bipolar yang mungkin tidak Anda sadari. Hindari alkohol dan obat-obatan. Menghindari alkohol atau obat-obatan harus Anda lakukan agar gejala tidak muncul. Yang terakhir adalah cara perawatan bipolar. 1. Perawatan obat. Dokter akan meresepkan beberapa obat untuk mengatasi depresi dan maniak atau hipomanik. 2. Rawat inap untuk beberapa kasus. Dokter biasanya akan merekomendasikan rawat inap. Hal ini dilakukan terutama jika ada perilaku berbahaya pada pasien, misalnya percobaan bunuh diri atau berkhayal terlalu jauh. 3. Psikoterapi konseling psikologis atau yang kerap disebut psikoterapi. 4. Terapi perilaku kognitif. CBT terapi ini berfokus pada individu dan keluarga. 5. Terapi elektrokonvulsif ECT. Terapi ini menggunakan anestesi dan sedikit kejutan listrik. 6. Obat tidur. Dan 7. Perubahan gaya hidup. Terima kasih. Demikian yang dapat saya presentasikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.